Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas Roban, sebuah kawasan hutan lebat di Kabupaten Batan, Jawa Tengah, memiliki reputasi yang mencekam di kalangan masyarakat lokal maupun pelintas jalan. Bagi para pengendara yang melewati jalanan berliku di tengah hutan ini, terutama saat malam hari, Alas Roban bukan sekadar jalan raya biasa. Cerita-cerita tentang keberadaan makhluk gaib, suara-suara aneh di malam sunyi, hingga kecelakaan tragis yang dianggap memiliki unsur mistis, menjadikan Alas Roban sebagai salah satu lokasi paling angker di Jawa. Namun, apakah benar semua fenomena yang terjadi di sana adalah ulah makhluk gaib, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dan tersembunyi di balik cerita ini? Alas Roban tidak hanya terkenal karena keangkerannya, tetapi juga memiliki sejarah kelam yang jarang diungkap. Pada era penjajahan Belanda, kawasan ini dikenal sebagai tempat eksekusi dari para pemberontak yang dianggap melawan pemerintah kolonial. Konon, banyak nyawa yang melayang di tengah rimbunnya hutan tersebut, meninggalkan energi negatif yang diyakini masih bertahan hingga kini. Bahkan, pada masa awal pembangunan jalur Pantura, wilayah ini menjadi saksi bisu dari berbagai insiden misterius, mulai dari pekerja yang hilang secara tiba-tiba hingga alat berat yang rusak tanpa sebab. Semua ini menambah aura mistis di sekitar Alas Roban. Menurut cerita masyarakat setempat, Alas Roban memiliki penunggu berupa makhluk halus yang konon menjaga wilayah tersebut. Salah satu penunggu yang paling terkenal adalah sosok wanita berpakaian putih yang sering terlihat di pinggir jalan, memandangi kendaraan yang melintas dengan tatapan kosong. Ada juga cerita tentang seorang pria berwajah seram dengan pakaian Jawa kuno yang kerap menampakkan diri di tikungan tajam. Mereka diyakini bukan sekadar hantu biasa, melainkan roh-roh penasaran yang terikat dengan sejarah kelam di tempat itu. Salah satu kisah yang membuat nama Alas Roban semakin viral adalah tragedi yang dialami oleh sebuah keluarga yang melintas pada malam hari. Mereka sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri pernikahan di kota sebelah. Ketika melewati Alas Roban, mereka merasa mobilnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menahan dari belakang. Sopir yang merasa ada yang tidak beres, memutuskan untuk berhenti. Saat itulah, mereka melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di tengah jalan, menatap mereka dengan senyuman mengerikan. Tak lama setelah itu, mereka mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawa seluruh keluarga. Banyak pengendara yang melaporkan bahwa jalan di Alas Roban seringkali berubah-ubah secara misterius, terutama saat malam hari. Beberapa mengaku melihat tikungan yang sebelumnya tidak ada, atau jalan yang tiba-tiba buntu dan memaksa mereka untuk berbalik. Ada juga cerita tentang pengemudi yang merasa seperti diputar-putar tanpa pernah keluar dari kawasan hutan. Fenomena ini kerap dikaitkan dengan aktivitas makhluk halus yang konon ingin menyesatkan para pelintas. Selain penampakan, suara-suara aneh juga menjadi bagian dari cerita mistis di Alas Roban. Banyak yang melaporkan mendengar suara tangisan, tawa, atau bahkan panggilan sama-sama di tengah malam. Yang lebih menyeramkan, suara-suara tersebut seringkali datang dari arah yang berbeda setiap kali didengar, seolah-olah ingin menggiring pendengarnya ke dalam kegelapan hutan. Beberapa orang yang penasaran mencoba mencari sumber suara, tetapi mereka malah tersesat dan tidak kembali hingga berjam-jam kemudian. Bagi masyarakat sekitar, melewati Alas Roban bukan hanya soal keberanian, tetapi juga kesadaran akan norma-norma adat dan spiritual. Ada beberapa pantangan yang harus ditaati, seperti tidak berbicara sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak bersiul di malam hari. Melanggar pantangan ini, diyakini bisa mengundang makhluk gaib yang menghuni hutan untuk menunjukkan eksistensinya. Beberapa sopir truk bahkan membawa jimat atau sesajen kecil untuk memastikan perjalanan mereka aman. Seorang mantan supir truk bernama Pak Surya pernah menceritakan pengalamannya melintas di Alas Roban pada dini hari. Saat itu, ia merasa truknya semakin berat meski muatan sudah kosong. Ketika menoleh ke kaca spion, ia melihat sosok tinggi besar duduk di bagian belakang truknya.
Pak Surya yang ketakutan langsung membaca doa dan memacu kendaraannya. Sosok itu akhirnya menghilang, tetapi ia tidak pernah melupakan peristiwa tersebut seumur hidupnya. Tidak sedikit paranormal yang tertarik untuk mengungkap misteri alas roba. Mereka melakukan penelusuran malam hari untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib di sana. Dalam beberapa dokumentasi, terekam bayangan samar yang bergerak cepat di antara pepohonan, suara langkah kaki tanpa wujud, hingga energi dingin yang tiba-tiba menyelimutin. Meskipun tidak semua hasil investigasi ini bisa dibuktikan secara ilmiah, banyak yang merasa ada sesuatu yang memang hidup di dalam hutan tersebut. Salah satu peristiwa yang sempat membuat alas roban menjadi perbincangan nasional adalah kecelakaan beruntun yang terjadi di tahun 2010. Sebuah bus, truk, dan mobil pribadi mengalami tabrakan di tikungan tajam yang terkenal angker. Beberapa korban yang selamat mengaku melihat sosok putih melayang di depan kendaraan mereka sebelum kecelakaan terjadi. Berita ini menjadi viral di media sosial, memicu kembali pembahasan tentang keangkeran kawasan ini. Cerita tentang kuntilanak atau sosok wanita berambut panjang berpakaian putih menjadi salah satu legenda yang melekat di alas roban. Konon, sosok ini bukan hanya sekadar hantu biasa. Sebagian warga percaya bahwa ia adalah arwah seorang wanita yang dulunya mengalami kekerasan dan dibunuh di hutan tersebut. Cerita ini memiliki beberapa versi. Namun yang paling sering terdengar adalah tentang seorang wanita muda yang menjadi korban perkosaan oleh kelompok perampok sebelum akhirnya dibunuh dan dikuburkan secara sembarangan di tengah hutan. Karena kematiannya yang tragis, arwahnya tidak pernah tenang. Sosok ini sering muncul di jalan untuk mengganggu atau menakut-nakuti siapa saja yang melintas, terutama mereka yang melanggar norma atau bersikap tidak sopan di kawasan tersebut. Salah satu cerita yang mencuri perhatian masyarakat adalah pengalaman tim pemburu hantu yang mencoba mengungkap kebenaran di alas roban. Mereka membawa peralatan canggih seperti kamera inframerah, perekam suara, dan sensor energi. Pada malam penelusuran, mereka menemukan beberapa kejadian aneh, seperti bayangan yang bergerak cepat di kamera, suara tawa samal yang terdengar dari perekam, dan suhu yang tiba-tiba menurun drastis di area tertentu. Salah satu anggota tim bahkan mengaku melihat langsung sosok wanita berpakaian putih berdiri di tengah jalan sebelum menghilang begitu saja. Dokumentasi mereka menjadi viral di media sosial, menarik perhatian para pecinta misteri. Kisah lain yang tak kalah menyeramkan datang dari seorang sopir ojek online bernama Anton. Ia pernah mengambil pesanan tengah malam dari seorang penumpang wanita di sekitar alas roban. Wanita itu meminta diantar ke sebuah desa yang lokasinya melewati hutan tersebut. Sepanjang perjalanan, Anton merasa ada yang aneh karena wanita itu tidak banyak bicara dan hanya menunduk. Ketika sampai di lokasi tujuan, wanita tersebut tiba-tiba menghilang dari jok motor tanpa jejak, meninggalkan bau anyir yang membuat Anton ketakutan. Setelah kejadian itu, Anton memutuskan untuk tidak lagi menerima pesanan di area tersebut, terutama pada malam hari. Beberapa waktu lalu, komunitas spiritual setempat pernah melakukan ritual besar-besaran untuk membersihkan alas roban dari energi negatif. Ritual ini melibatkan beberapa tokoh spiritual yang membawa sesajen dan membacakan mantra di titik-titik tertentu di dalam hutan. Meski upaya ini dianggap berhasil meredam aktivitas makhluk gaib untuk sementara waktu, banyak yang percaya bahwa energi negatif di alas roban terlalu kuat untuk sepenuhnya dihilangkan. Ritual tersebut justru menambah cerita mistis yang melingkupi kawasan ini, membuatnya semakin menjadi magnet bagi pecinta misteri. Salah satu korban kecelakaan di alas roban menceritakan pengalaman menyeramkan yang ia alami. Sebelum kecelakaan terjadi, ia mengaku melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan, menghalangi kendaraan mereka. Sopir yang panik mencoba membanting setir untuk menghindari sosok tersebut, namun justru menyebabkan mobil terguling. Anehnya, saat tim penyelamat tiba, tidak ada jejak wanita yang terlihat di lokasi. Korban yakin bahwa sosok tersebut adalah makhluk gaib yang sering diceritakan oleh masyarakat sekitar. Pengakuannya menjadi pembicaraan hangat di media dan menambah kesan angker alas roban. Beberapa paranormal pernah mencoba melakukan ritual untuk mengundang penunggu alas roban agar menampakkan diri. Dalam salah satu sesi,
mereka mengaku berhasil berkomunikasi dengan sosok wanita yang mengaku sebagai arwah penasaran yang menjaga kawasan tersebut. Menurut penunggu tersebut, ia marah kepada siapa saja yang merusak kesucian hutan atau tidak menghormati keberadaannya. Percakapan ini direkam dalam video dan menjadi viral di media sosial, menarik perhatian warganet yang penasaran dengan kebenaran cerita tersebut. Seorang juru parkir bernama Pak Madi yang sering bekerja di salah satu warung di sekitar Alas Roban memiliki cerita tersendiri. Ia sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal tidak ada orang di sekitar. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk menelusuri asal suara tersebut. Di ujung jalan, ia melihat sosok berwujud wanita yang melayang di atas tanah. Meskipun takut, Pak Madi memutuskan untuk tetap diam dan membaca doa. Sosok tersebut perlahan menghilang, tetapi pengalaman itu membuatnya yakin bahwa cerita tentang Alas Roban bukan sekadar mitos. Selain penampakan makhluk gaib, ada juga laporan tentang cahaya aneh yang sering terlihat di langit Alas Roban. Beberapa saksi mengaku melihat bola-bola cahaya yang melayang di antara pepohonan, berpindah-pindah dengan gerakan yang tidak wajar. Fenomena ini sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk gaib, meskipun beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah fenomena alam yang belum sepenuhnya dipahami. Namun, cahaya-cahaya ini sering muncul bersamaan dengan kejadian aneh lainnya, seperti suara-suara misterius atau perasaan diawasi. Pemerintah daerah setempat sebenarnya telah berupaya untuk menghilangkan stigma angker yang melekat pada Alas Roban. Salah satunya adalah dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan memasang penerangan di beberapa titik yang dianggap rawan. Namun, meskipun upaya ini cukup membantu mengurangi jumlah kecelakaan, cerita mistis yang berkembang di masyarakat tetap sulit dihilangkan. Alas Roban sudah terlanjur menjadi bagian dari legenda urban yang melekat kuat di benak banyak orang. Selain penampakan sosok wanita berambut panjang, ada juga cerita tentang kepala melayan yang sering dilihat oleh warga di Alas Roban. Konon, kepala ini adalah arwah penasaran dari korban mutilasi yang dibuang ke hutan. Kepala tersebut sering muncul di malam hari, melayang di antara pepohonan dengan mata menyala merah. Salah satu saksi, seorang pencari kayu, menceritakan bahwa ia pernah melihat kepala tersebut mendekat dengan suara rintihan. Kejadian itu membuatnya berlari meninggalkan seluruh barang bawaannya dan bersumpah tidak akan kembali ke tempat itu. Meskipun hutan Alas Roban lebih dikenal karena jalan rayanya yang angker, para warga di sekitar area juga sering menceritakan pengalaman mistis. Mereka kerap melihat cahaya misterius di atas pepohonan yang bergerak tanpa arah jelas. Cahaya ini dipercaya sebagai perwujudan makhluk gaib yang menjaga wilayah tersebut. Suatu malam, seorang warga bernama Bapak Slamet mengaku mendengar suara tangisan seorang wanita saat ia sedang memancing di muara sungai yang berada tak jauh dari Alas Roban. Ketika ia mencoba mencari sumber suara, bayangan seorang wanita terlihat berdiri di tepi sungai, sebelum akhirnya menghilang. Setiap malam Jumat Kliwon, jalan Alas Roban sering menjadi tujuan para penganut ilmu gaib atau pelaku ritual tertentu. Mereka datang untuk mencari energi dari hutan tersebut yang diyakini sangat kuat. Beberapa warga mengaku pernah melihat sekelompok orang berpakaian hitam membawa obor, memasuki hutan dengan membawa sesajen. Ketika ritual selesai, seringkali terdengar suara-suara aneh seperti raungan atau tawa wanita yang menyeramkan. Aktivitas ini menambah keangkeran tempat tersebut, membuat orang biasa semakin takut untuk melintasi Alas Roban pada malam hari. Di dalam hutan Alas Roban, terdapat beberapa makam tak bertanda yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir korban-korban pembunuhan atau kecelakaan di masa lalu. Warga sekitar sering melihat penampakan arwah gentayangan di sekitar makam tersebut, terutama pada malam hari. Ada kisah tentang seorang pemuda yang iseng mencoba menggali salah satu makam, tetapi ia malah mengalami kerasukan. Setelah insiden itu, masyarakat percaya bahwa makam-makam ini harus dihormati dan tidak boleh diganggu. Jalan Alas Roban terkenal dengan kecelakaan berulang yang seringkali tidak masuk akal. Sopir yang selamat dari kecelakaan sering menceritakan bahwa sebelum insiden terjadi, mereka melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan. Beberapa lainnya mengaku mendengar suara-suara aneh seperti tangisan atau tawa.
Ada juga kisah tentang sebuah truk yang tiba-tiba kehilangan kendali. Padahal jalanan dalam kondisi kering dan tidak licin. Fenomena ini semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa ada kekuatan gaib yang menguasai area tersebut. Alas Roban juga pernah menjadi lokasi penelitian para paranormal dari luar negeri. Mereka tertarik untuk menyelidiki fenomena supranatural yang sering terjadi di sana. Menggunakan alat seperti kamera termal dan perekam suara. Mereka mendokumentasikan beberapa kejadian aneh, seperti suara wanita bernyanyi dalam bahasa Jawa kuno dan bayangan yang bergerak cepat di belakang pepohonan. Hasil penelitian ini dipublikasikan di berbagai platform internasional, membuat Alas Roban semakin terkenal sebagai salah satu tempat paling angker di dunia. Di salah satu tikungan tajam di Alas Roban, terdapat sebuah warung kecil yang dijaga oleh seorang kakek bernama Pak Suradi. Kakek ini memiliki banyak cerita tentang kejadian mistis yang dialaminya selama bertahun-tahun menjaga warung tersebut. Ia pernah bercerita tentang seorang pelanggan yang memesan kopi pada tengah malam. Tetapi ketika Pak Suradi hendak mengantarkan pesanan, pelanggan itu menghilang begitu saja. Warung kecil itu sendiri sering menjadi tempat singgah para sopir truk yang membutuhkan istirahat. Meskipun mereka mengaku merasa merinding setiap kali berhenti di sana. Salah satu fenomena aneh yang sering dilaporkan oleh warga adalah suara gamelan Jawa yang terdengar di tengah malam. Suara ini biasanya datang dari dalam hutan, membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Menurut kepercayaan setempat, suara ini berasal dari pesta para makhluk gaib yang sedang merayakan sesuatu. Beberapa orang yang penasaran mencoba mencari sumber suara, tetapi mereka justru tersesat di dalam hutan dan baru ditemukan keesokan harinya dalam keadaan kebingungan. Di Jalan Alas Roban, ada juga cerita tentang kereta kuda yang melintas di malam hari. Kereta ini sering terlihat di tikungan jalan yang gelap, diiringi suara derap kuda yang menggema. Namun, ketika kendaraan lain mencoba mendekati kereta tersebut, dia akan menghilang begitu saja. Legenda mengatakan bahwa kereta ini adalah milik seorang bangsawan yang meninggal secara tragis di masa lampau dan arwahnya terus berkelana di kawasan tersebut. Kisah-kisah mistis dari Alas Roban bukan hanya cerita untuk menakut-nakuti, tetapi juga menggambarkan betapa kaya budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Alas Roban menjadi simbol dari hubungan manusia dengan dunia yang tak kasat mata, mengingatkan kita untuk selalu menghormati alam dan sejarah di balik tempat-tempat yang dianggap angker. Jika Anda ingin terus menikmati cerita-cerita serupa, jangan lupa untuk mendukung channel Masrol Misteria. Mari bersama kita mengupas misteri yang ada di sekitar kita, dengan tetap menjaga rasa hormat dan keterbukaan terhadap kepercayaan lokal. Like, komen, dan subscribe untuk cerita berikutnya. Terima kasih.